Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ahmad. Malam juga, Pandu. Loh, sudah lama di sini Mas Ahmad, bukannya tadi Mas Ahmad sedang bersama Kiai? Iya Pandu, beliau baru saja kembali ke rumah, dan saya pingin di sini dulu, karena api kayu bakar ini masih cukup lumayan besar. Iya Mas Ahmad, apakah besok jadi pergi untuk ambil hewan kurban? Insya Allah jadi Pandu, karena tinggal ambil saja, dan kendaraan juga sudah siap. Mas Ahmad, panjenengan sudah lama ikut Kiai, bolehkan Pandu berikan nasihat perihal kita belajar dengan guru mursyid? Baik Pandu, berbahagialah orang yang sudah menemukan guru pembimbing setingkat mursyid. Dengan itu, seseorang dapat mudah mempelajari ilmu tasawuf termasuk ilmu tarekat, hakikat dan makrifat, namun mendapatkan guru setingkat mursyid ini ternyata tidaklah mudah. Oleh karena itu ada baiknya memahami dulu bagaimana seorang mursyid itu terkait arti, karakteristik dan cara untuk mendapatkan ilmu darinya. Pengertian mursyid bila dipahami secara mendalam, bahwa belajar ilmu tiada salahnya kepada siapapun. Orang yang belajar ilmu Allah akan menyadari dirinya bodoh dan selalu tawadu kepada Allah dan orang lain. Kadangkala disadari kebenaran tidaklah selalu datang kepada orang yang berpangkat atau hebat, malah didapat dari orang awam biasa. Orang yang diberikan ilmu Allah bukan pada penampilan fisik berupa pangkat kekayaan, namun ilmu Allah hanya akan bersemayam kepada hamba yang memiliki hati iman dan selalu tawakal. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan memberikan kecerdasan pemahaman sebaik-baiknya dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari. Diberikan atau tidaknya ilmu Allah kepada seseorang adalah hak Allah, dan Allah yang menentukan sendiri bagaimana seseorang dapat menguasai ilmunya. Karena itu jelas ada orang yang dilebihkan atas hamba yang satu dengan lainnya terkait dengan penguasaan ilmu Allah, dan disitulah mursyid berada sebagai orang yang diberi kelebihan baik derajat dan kemuliaan terkait ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri dan karakteristik seorang mursyid. Karena itu untuk mendapatkan guru setaraf mursyid tidaklah mudah. Allah lah yang menunjukkan sesuai kadar niat kesungguhan dan tingkat keimanan seseorang serta ibadah yang dilakukannya. Beberapa ulama memberikan karakteristik sebagai berikut. 1. Sederhana, tidak selalu terkenal, cenderung tersembunyi. Ulama mursyid tidak selalu identik dengan ulama yang dikenal luas atau terkenal, malah kadang-kadang tempatnya terpencil dan posturnya sangat sederhana serta selalu tawadu. Ada sebagian malah disembunyikan Allah. 2. Ucapannya pasif, tidak mau benar sendiri, lalu kalimat yang terucap lebih banyak pasif. Tidak pernah menunjuk dirinya saya atau aku, apalagi mau benar sendiri, semua karena Allah dan ajarannya memberi kesejukan di hati. 3. Memiliki ilmu hikmah. Memiliki ilmu hikmah dalam artian mampu membaca ayat-ayat terkait ciptaan dan kejadian Allah yang terjadi di langit, bumi dan seisinya. 4. Mampu mengungkap rahasia Allah. Seorang mursyid memiliki kemampuan mengungkap kerahasiaan Allah, terutama kalam Allah yang tidak beraksara dan bersuara. Dengan demikian ilmunya tidak selalu syarat periwayatan dan dalil-dalil yang panjang, melainkan ringkas dan sederhana, mudah dicerna, yang semuanya merupakan kebenaran yang hak. 5. Suluk mungkin berbeda tapi intinya mengajak dekat kepada Allah. Seorang mursyid membawakan jalan cara suluk kepada salik yang berbeda tidaklah selalu sama, namun hakikatnya mengajak diri untuk lebih dekat kepada Allah. 6. Sebagai pewaris Nabi. Sebagai pewaris Nabi biasanya memiliki silsilah atau keturunan kuat dan hanya diketahui di antara sesama mursyid, sehingga ilmu ini terjamin kontinuitasnya selalu diturunkan antara mursyid yang satu dengan penerusnya, dan itu dijamin tetap ada sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hingga akhir zaman. 7. Memiliki karomah. Dalam masa perjuangan mursyid setaraf aulia dan wali tidak pernah merasa takut dan gentar dengan karunia Allah berupa karomah yang dimilikinya. Firman Allah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Qs Yunus 62. 8. Memiliki firasah yang tajam. Kedekatannya kepada Allah menjadi wajar bila seorang mursyid sebagaimana orang soleh memiliki kemampuan dapat mengetahui beberapa hal yang tersembunyi terkait diri kita, bahkan dia akan tahu jauh sebelum kedatangan kita. Hal itu dikarenakan seorang mursyid itu memiliki firasah, mengetahui rahasia Allah yang diberikan kepadanya tentang suatu hal atau kejadian dari makhluknya. Sesuai hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah bersabda, takutlah terhadap firasah seorang mukmin, sebab ia melihat dengan cahaya Allah, kemudian membaca ayat Inna fi zalika li ayatin lil mutawasimin, Hari Tirmidzi 9.
Mandiri tidak bergantung kepada orang lain, mampu menghidupi dirinya sendiri dengan keyakinan yang kuat pada rezeki Allah sehingga tidak bergantung pada orang atau kelompok lain. Ini yang disebut ifah, artinya dapat mencukupi dirinya dan memiliki keyakinan yang kuat akan rezeki Allah kepadanya. Cara belajar kepadanya: bila karakteristik ini ditemukan, tetapkan dan niatkan untuk belajar kepadanya, niatkan untuk patuh kepadanya. Patuh adalah syarat atau adab untuk mendapatkan ilmu batin ini. Mursyid adalah orang yang dicintai Allah, karena dengan mencintai orang yang dicintai Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Beberapa kisah kepatuhan luar biasa ditunjukkan Sunan Kalijaga, Syekh Abdul Qadir Jailani dan Imam Syafi'i. Hanya kepatuhan kepada mursyid yang mampu melatih diri kita untuk kemudian patuh kepada Allah. Mursyidlah yang mengajarkan kita mampu membuka hijab pada diri kita dan kemampuan untuk memandang kebesaran dan keagungan Allah melalui untaian hikmah yang disampaikannya. Semoga faham, Mas Pandu. Alhamdulillah Mas Ahmad, terima kasih atas nasihat dan bimbingannya. Ya Pandu, tetap semangat istiqomah, dan derek dawuh Kiai saja, sama-sama kita belajar. Matur suwun, Mas Ahmad. Iya sama-sama, Pandu. Ayo Mas, kita ke majelis saja. Boleh Pandu. Di sana juga lagi ada kegiatan, membuat rangka untuk pengecoran. Alhamdulillah, mari kita ke sana.